Ya, kembali lagi di YouTube channel Ruben Mahendra, segmen Ngopi, Ngobrolin Inspirasi. Kompak dong, kompak dong. Bentar, ini soalnya udah hampir jam 12 malam jadi. Lah ini kan kita masih suasana lebaran. Ya, Harusnya kan kalau lebaran itu tetap semangat walaupun malam-malam. Ya masih kerasa lah takbiran-takbiran yang kemarin. masih ya. Jadi kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, kalau ada salah-salah dimohon maafkan. Nah, kalau nggak ada salah, Nah, tetap dimaafkan. ya. Apa itu? Kecemplung santen? Tahu nggak yang viral itu lagunya? Gini. Tahu nggak lagu viral itu? Kecemplung santen, tahu nggak? Jadi ada bahasa Inggrisnya gitu. Jam, boot. Nah, maksudnya itu kapal yang melompat. Ya, jam boot. Ya, itu maksudnya. Oke, dan malam hari ini kita mau bahas apa ini Ben? Lebih tepatnya episode kali ini ya, ngobrolin inspirasi apa. Tadi kita sempet ngopi, Tapi udah habis. Itu masih. masih ada satu. Ini dirty tapi nggak terlalu dirty. Aku first time loh nyobain dirty. Beneran? Very first time Di rumah ini. di rumah ini. Soalnya kemarin tuh sempat ada discuss. Ya. Kenapa dirty bisa seramai itu? Oh. Nah, itu ternyata hasil riset. Trial terus gitu. Dan tiap ngopi kan lama-lama kalau jadi kebiasaan kan oke ini dirty jadi apa ya, semacam obrolan kanan kiri gitu. Terus ada salah satu tempat lah yang Di top ini of ya? mind itu Di bilangnya Jogja ya top of mind-nya itu adalah kalau dirty ya sana gitu. Walaupun kamu sempat miss. Ternyata ada yang Bukan yang itu. Ternyata ada lebih ini ya, lebih apa ya? Lebih identik dengan dirty. Dan aku kan lagi nongkrong sama temanku kan, pas ngobrol itu kita sedang menganalisa kenapa dirty bisa seramai itu. Kenapa itu? Nah, ternyata setelah percobaan trial dan lain-lain, terus muncul satu kata kunci, UGC. Yes, user generated content ya. Jadi UGC itu adalah ketika kurang lebih apa ya? Bisa diartikan gini nggak? Kalau ada user yang mengkontenkan itu atau mempromotkan itu tanpa disuruh oleh yang punya brand kan. Itu otomatis jadi obrolan ternyata. Pas ada satu orang lagi masuk ke meja itu, yang diomongin langsung itu. Nyambung, padahal Langsung. nggak tahu. Padahal nggak ada konteks apapun, nggak ngobrolin itu, tiba-tiba itu dia nyeritain kalau dirty di sana gitu. Langsung nyebut kafe gitu ya. Iya. Wah, Berarti emang beneran. UGC-nya jadi sih ini gitu. Iya. Tapi kalau kita ngomongin UGC ini kan banyak ya di produk-produk ya. Kalau ini aku tuh sebenarnya nggak pengen terlalu bahas UGC-nya sih. Apa? Soalnya kemarin tuh sempat ada berita yang lumayan wah menurutku. Nah, apa ini? Apakah Selat Hormuz ataukah perang? Selat Hormuz itu apa sih yang komen-komen itu maksudnya? Konteksnya? Apa sih? Enggak, itu kan perang. Heeh. Selat Hormuz itu selat antara Iran dengan Tanjung Oh, iya. Semenanjung. Itu Arab itu loh. Heeh. Itu. Tanjung Kimpul, laris duit ngumpul. Bukan. Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan laris, duitnya ngumpul. Nah. Tapi itu sih selat itu Hormuz. aku tuh malah tahu gak sih, kontenku itu malah receh banget sih. Gara-gara itu loh, furap tau nggak tren furap? Sorry ya. Sampah banget itu. Ini kayaknya aku kemarin jarang buka ini ya, jadi nggak tahu ini. Itu sampah banget sih. Maksudnya itu kayak ngesip gitu, ngesim. Mesin oke. Gitu, katanya Fuji sama Arab gitu. Soalnya ada yang komen itu, selat apa itu tadi? Hormuz. Selat Hormuz. Ini kapalnya sampai ke Selat Hormuz. Nah gitu loh. Aku jadi Oke. gara-gara komen itu terus aku nanya ini konteksnya apa sih? Oh, ternyata perang itu. Oke. Kapal Ya. berlabuh hatinya. Mungkin itu ya maksudnya ya. Tapi kan bukannya kalau lewat situ nanti kok ini ya kena parkiran itu ya. Maksudnya kan bukan yang kayaknya kalau nge-ship itu jangan arahnya kan ke situ gitu. Oh iya. Kejauhan sih. Ya itu gini, soalnya itu kan kayak perjodohan antar haters gitu. Haters tapi dijodohkan gitu loh. Makanya jokesnya kan kayak gitu. Terus sampai ke Selat Hormuz itu katanya sih gitu. Oke, anyway,
kemarin tuh ada beberapa. Nggak usah bahas ini ya, perang-perang. Nggak usah. Terlalu Nggak usah. Aku nggak kalau paham. kalau terlalu politik, wah gitu. Apalagi ini geopolitik ini. Geopolitik yang ngaruh, wah, ke semua hal. Oke, lanjut. Ini kita mau bahas hal yang kemarin sempat ramai beberapa hari kemarin ya. Banyak Kayaknya kemarin. berapa ya? 3 hari yang lalu. Oke. Sempat ada teaser. Teaser apa nih? Teaser nih. Teaser apa nih? Nah, si teaser salah satu promotor. Aku langsung sebut aja, di Ravel. Oke. Dia oke, collab oke. post sama Hammer Sonic. Oke. Dan postingannya itu adalah ada stadion. Terus, ini kontesnya nggak dikasih tahu nih, stadion yang Oke, penting. oke. Stadion entah di apa Jepang atau mana kan nggak tahu juga ini kan stadion. Apakah di Iran nanti ya? nggak tahu ya. Di stadion, terus ada rame kelelawar. Fish. Betul, ada yang komen itu. Salah satunya itu. Dan yang menarik adalah gini, itu kan jelas ya asumsinya ya. Soalnya kan nada intro yang di ending video jelas kan. Satu nada itu ya. Satu nada. Itu sudah sangat melambangkan. Kalau yang kemarin kan sudah MCR nih. MCR kan jelas itu. Chord apa itu yang G Nah, G crash atau apa gitu. Itu. Kalau ini beda lagi nih, lebih rendah kayaknya. Kayaknya D ini. D kalau enggak. D ini. Kalau yang nyanyi suaranya itu D gitu ya. Biasanya D itu. Kalau yang timbrenya berat pasti diturunin nadanya. Nah, di lagu itu langsung nih asumsi jelas mengarah kemana. Gitu. Dan yang menarik dari teaser ini adalah sehari sebelum itu aku kan gabung Discord, Yan. Oke, masih aktif Ceritanya. ya di situ ya. Artisnya adalah Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold. Nah, kan ada kolom chat. Kan Discord itu ada beberapa channel nih. Ya. Mereka kan building community-nya dari Discord. NFT dan semacamnya. Makanya ada namanya Deadbed Club. Deadbed Club ya. Isinya kan yang isinya avatar-avatar gambar kelelawar tapi macam-macam, ada yang pakai topi, ada yang background ungu, merah, hijau dan lain-lain. Nah, di situ di multilingual Chatnya. bagian Indonesia kan ada Indonesia, Brasil, Portugal, Korea atau mana gitu. Oh iya, agak ngantuk. Nah, di situ tuh tiba-tiba rame ya. Mejado muncul. Yang di kolom Indonesia ini. Kolom Indonesia, dia menyapa fans Indonesia. Terus bilangnya, "Are we come back really soon? It's too soon to Jakarta," gitu kalau nggak salah. Oke. Ada sekitar 2 atau 3 chat itu. Oke. Wah, rame itu Yan. Dan pada akhirnya kemarin pagi itu adminnya namanya Speedy. Dia itu sampai buka kolom chat lagi. Saking ramenya. Kayaknya baru sekali ini aku mendapati Discord itu sampai error. Gara-gara. Ditutup chatnya, bikin lagi. Jadi Indonesian chat itu ada 2. Oke. Indonesian chat 1, Indonesian chat 2. Ya. Rame gara-gara teaser itu Yan. Jadi teaser sebelum teaser itu Mejado teaser, muncul, ya. terus muncul asumsi bahwa teasernya di Ravel itu adalah buat Avenged Sevenfold gitu. Jelas sih itu sebenarnya. Jelas sih ya, terlalu Nggak bisa sih. ditolak sih itu. Suspek banget ya itu. Masa Ya. cuman cover ya enggak? Dari nadanya udah jelas. Terus ada yang assume bahwa kelelawar fish juga oke sih, nggak apa-apa sih. Kayaknya nada yang itu enggak ada di Fish deh. Enggak ya? Kayaknya enggak ya. Tapi nggak tahu kalau apa itu konsepnya nanti sing Mungkin kayak pesta pora. Iya. Ya, Fish membawakan Avenged Sevenfold. Nah, mungkin bisa aja. mungkin sih. Malik membawakan Roma bisa aja. Bisa. Roma Irama membawakan Malik bisa. BTS bisa itu. Iya kan? Ada tuh yang smooth like butter itu loh. Oh iya. Di Purple pernah juga. Pernah. Tapi diberhentikan. Yang di Solo apa di mana itu? Ya? Di Solo apa ya gitu? Iya. Di Solo. Nah, ngomongin konser Avenged Sevenfold ini kayaknya nggak boleh lolos. Aku pribadi ya. Yang kemarin lolos ya. Iya, soalnya berapa kali ya di Indonesia ya? Kayaknya lebih dari 5 ya? Pas masih Lebih nggak ya sih? 2004 atau 2006? Kalau yang Brooks kan baru kemarin. Yang Brooks drummernya 2024. Maksudnya Brooks Wackerman ikut ke Indonesia baru yang kemarin. 2024. Yang Arin ALJ itu pernah. Arin itu kayaknya sorry ya aku urutannya. Kayaknya pertama itu pas zaman The Rev 2006. Yang Bamboo Stage itu?
Itu yang kedua kalau nggak ketiga ya. Oke, berarti pernah pertama terus Yang pertama itu yang dulu album kalau yang tahu self title apa ya? yang ini yang apa isunya Bamboo Stage itu yang nggak Bamboo berani State itu 2010-an mungkin nggak sih? manggung ya. Mas, 2010 apa 11? Berarti udah nggak ada Underref itu. Soalnya itu buka Twitter, aku inget. Oke. Buka Twitter dan SMP kan itu rame-rame Twitter. Oke. Berarti udah Indonesian nggak ada Bamboo ini State ya. kan? Ya, udah nggak Underref itu. Papa Gates, dia bilang nggak gitu. Itu kayaknya kunjungan keberapa kalinya terus nggak jadi. Coba nanti cek ya ada berapa kali. Sampel mungkin 4 atau Iya ya, mungkin bisa dihitung jari itu loh. Iya. Udah banyak. Dan di Indonesia itu kayaknya menjadi langganan. Soalnya cukup sering sampai multilingual chatnya di Discord ada. ya sampai 2 kali. Matt Shadow, Zeki itu kadang menyapa fans Indonesia. Kayaknya yang banyak di Indonesia itu kan, yang di dunia itu kalau nggak Indonesia, terus mana lagi ya? Brasil biasanya Rock in Rio selalu. Rock in Rio Dan Indonesia lagi nih. Padahal baru 2024 kemarin nih. baru enggak 25 ya? Bukan, 2024 itu. Oke. 2025, Lama ternyata. 2 tahun yang lalu cuy. Sekarang 2026. Ya sudah 2026. Maret apa ya itu ya? The Only Stop in Indonesia. Asia. Asia ya. The Only Stop in Asia. Bahkan yang menarik itu dari kemarin itu isi komennya itu yang di kolom chat Indonesia ada macam-macam tuh. Orang Korea yang tetap ada, orang Jermannya ada. Mereka tuh pada Ikut. Indonesia lagi nih gitu loh. Ya. Mereka pengen ya udahlah ke Indonesia lagi lah gitu. Soalnya yang di Asia yang dipilih Indonesia. ya. Tapi gini, kalau kita menarik ke belakang, ternyata Rafael tuh kayaknya sempet ngeluarin teaser juga yang kelelawar yang bahkan di Hammer Sonic yang 10 tahun ini. Kalau sadar ya, di ornamen samping-sampingnya yang pamflet udah jadi itu ada kelelawarnya. Ada. Oh itu teaser sebenarnya. Iya, maybe ya. Maybe. Kelelawar gitu. Oh iya itu pernah. Tapi logonya Blink juga ada itu. Kan isunya kenceng banget tuh di Indonesia Blink, tapi belum jadi sampai sekarang. Terus komennya itu pada kapan ini Blinknya? Ngapain band ini lagi gitu. Saya sering. Itu ya karena 10 tahunnya Rafael kan katanya mau datengin yang spektakuler. MCR udah dapat tuh. Slipknot udah, Megadeth udah. Suicide Silence udah. Apa tuh yang belum? Mungkin Blink ya. Apa sih BMTH juga udah. Udah. Sevenfold besok. Padahal teasernya dari kapan itu? Metallica harusnya ini. Nah, termasuk itu ada yang komen. Metallica ini. Ada yang nggak terima juga. Kenapa band ini lagi? Yo, katanya itu Metallica. Gitu. Nggak tahu ya kita di belakang ada mungkin yang cocok akhirnya ini. Ya, yang paling kalau ngitung-ngitung lebih nggak rugi mungkin ya. Soalnya kan produksiannya. Itu kan kayaknya mau untung aja susah itu. Iya. Kalau satu event itu ya. Isunya itu kalau Metallica kan sampai 3 kontainer atau berapa gitu. Iya. Bawa dari sana gitu. Bayangin 3 kontainer cuy. Bayangin Slipknot yang kemarin aja udah seribet itu. Berapa itu? 100 US Marine atau berapa? US Navy. US Navy. Itu kayak mantan militernya gitu ya. US Navy katanya gitu. Terus aku bayangin lagi kalau si Jim Root lari-lari. Yang terus ada yang ngawal. yang bodyguard ini ya. Bayangin yang bodyguardnya itu. Nah, anyway, kalau kita ngomongin konser, menurutmu apa top 3 konser yang paling, kita jangan ngomongin pengen dulu ya, yang paling ngena dan udah pernah nonton? Udah pernah nonton. 3 konser. Aku kan nggak terlalu sering konser juga ya, Ben. Iya, berarti kan ada yang remember bangetnya, yang diinget banget nih. Festival termasuk nggak? Boleh nggak? Boleh, festival juga nggak apa-apa. Nggak harus konser tunggal. 3 ya? Dari yang nomor 3 dulu. Boleh. Ini tier ya berarti ya? Tier. Nomor 3 aku harus mikir-mikir. Ini agak... tapi kalau festival nyebutin bandnya apa festivalnya bagusnya ya? Terserah. Elemennya kan banyak. Festival maybe belum tentu bandnya juga loh festival tuh. Mungkin suasananya, experience-nya gitu. Oke, kayaknya festival aku pinggirin aja. Tadi sempat mikirin kalau festival, tapi ternyata festival dipinggirin. Nomor 3 itu ini agak mungkin banyak yang nggak setuju, tapi ya aku merasa. Kenapa langsung pesimis? Banyak yang setuju. Sebenarnya aku tadi mau ambil ini bara suara pas di Cari Pop.
Bara suara Cherry Pop. Soalnya itu aku udah lama. Aku nggak setuju sih. Aku nggak Bentar, setuju. bentar. Tapi Aku nggak setuju. tahu kan? Aku nggak setuju. Jadi aku udah, Oke, oke. udah lama suka bara suara, cuman dari dulu itu kan jarang manggung di Jogja. Paling pas album apa yang bahas-bahasa itu ya mungkin yang Tapi sadar nggak setelah itu sering banget manggung di Jogja. setelah enggak maksudnya mungkin dulu zaman Typhoon mungkin sering ya. Oh iya, zaman Typhoon. Setelah itu kan aku kan suka baru setelah itu album kedua jarang ke Jogja, misalnya ke Jogja pun kadang jadwalnya nggak cocok gitu loh. Baru ini kemarin gara-gara ada yang itu viral TBW itu Terbuang dalam waktu. di Cherry Pop, waduh harus gas ini berangkat. Sorry to say, Soundnya ya. soundnya kurang sih, jadi Iya. itu Tapi harus- balas dendam juga sih. ya Dirimu nonton nggak? aku remedi setelah itu? yang sebulan kemudian di Bagus nggak itu? di EJC lumayan, cuman kan karena panggungnya lebih kecil Dan terus itu setelah rame demo ojol itu kan. pas rame demo ojol terus lagunya juga sama yang di Cherry Pop juga, jadi kurang excited lah ceritanya. Tapi gimana secara sound outnya? Kalau soundnya enak, soundnya Lebih enak, enak, lebih better ya? asik, lebih asik di situ, lebih asik, cuman Kapasitinya lebih kecil. lebih kecil, cuman karena apa ya, ekspektasinya udah berbeda. Jadi kalau yang pertama itu ya pengen nonton bara suara as a first time, yang kedua itu lebih ke pengen bawain lagu yang beda, tapi ternyata malah sama. Setlistnya sama. Cuman ada satu atau dua yang beda gitu loh. Jadi ekspektasi awalnya tadi itu pengen nonton first time-nya itu berkesan, ternyata malah soundnya kurang enak. Yang kedua pengen lagunya beda, soalnya enak sih tapi song listnya sama. Ekspektasinya udah beda gitu loh. Tapi Jadi, itu jaraknya emang pendek nggak sih? Cuma satu bulan. 1 bulanan ya. Oh iya Ya, benar. jadi itu nggak jadi aku masukin. Dan itu HTM-nya murah ya? Berapa? 50 atau berapa gitu. Ya, Nggak sampai 100. Oke lah. Ya. 50 bara suara. Cuman as experience ada yang lebih ini ya. 3 teratas nih. Ini nggak masuk 3 nih? Ini belum. Oh. Tadi kan mau aku masukin setelah aku pikir-pikir, enggak lah, ini Aku langsung nggak setuju. Aku langsung nggak setuju. Soalnya Iya. sound out-nya, Makanya itu. sound out-nya, gitu loh. Pas nonton itu, aku jujur agak kecewa sih kan. Pas nonton Iya. di Apalagi Cherry Pop itu. sequencernya sangat Oh, dan gitarnya pedes banget dulu. pedes banget. Gitarnya Iga itu pedes. Tapi nggak masuk ya ini ya. Nggak masuk, bukan bara suaranya. Pas di event itu. IO-nya kayaknya. Ya mungkin bisa Intinya- berbenah ya, semoga intinya, ya. Intinya faktor teknis di luar bara suara. Tapi bara suaranya oke. Oke, yang ketiga ini. Voctivalis. Nomor 3 Voctivalis. Pas manggung acara buka bersama. Intinya buka puasa di JNM. Ini agak puasa ya? unik. Ini agak unik soalnya Dan Vogue ya. Voctivalis bukan Festivalis. Karena apa? Kan aku lumayan suka Festivalis nih. Cuman ketika nonton Festivalis itu kan crowd-nya pasti crowd-nya banyak dan ya mereka gitulah. Kita tahu lah crowd-nya Festivalis pasti Crowd surf itu ya. ya. Vogue tapi itu. Nah, ini nonton Vogue-nya Ben. Ada crowd-nya nggak? Ada crowd surfnya? Crowd surf-nya ada, cuman kita lebih dekat ke, jadi lebih inklusif gitu loh dengan artisnya. Oh. Nah, itu aku merasa lebih oke, lebih enjoy gitu, lebih, dan lagunya lebih kayaknya lumayan banyak tuh setlistnya. Jadi di situ singelong itu lebih apa ya? Karena musiknya nggak terlalu keras, jadi lebih Oh. penontonnya nyanyinya lebih ini loh. Aku paham rasanya. Nanti mungkin akan aku sebutin di next-nya ya, Ya, setelah next aku nanti nyebutin ya. Ya, jadi- aku paham rasanya itu. Aku Oke, sebenarnya oke. aku juga beberapa kali nonton Oke. Festivalis pas live as a Festivalis ya. Cuman ini pas nonton Festivalis ternyata asik juga dengerin lagu Festivalis tapi akustik gitu loh. Oh, Dan oke. yang paling penting itu kan JNM yang itu loh, band yang di dalam gedung yang Indoornya ya. jadi Buat art job-nya itu. yang sampingnya. Oh, oke. Jadi itu depannya itu loh apa yang Wet ringin? sampingnya Oh, oke. kan ada bangunan kecil itu. Ya dekat itu tangga-tangga. Ah. Nah itu soundnya juga enak. Kita tahu lah dari yang itu Jalan Monosari itu. yang gedung kuning itu. Oke. Itu soundnya enak, terus penontonnya sedikit walaupun crowd surfing tapi enjoy gitu loh, bisa. Aku lebih enjoy. Mungkin Nggak banyak ya orangnya ya? nggak terlalu, mungkin karena aku ya juga lebih siap juga daripada konser-konser sebelumnya mungkin ya, karena itu juga nggak lama juga konsernya, kayaknya cuman Voctivalis kayaknya yang ngisi. Tunggal? Sebelumnya ada podcast, terus yang kedua yang langsung bandnya itu Voctivalis, jadi energinya masih oke gitu loh untuk nonton Voctivalis. Itu setelah buka apa sebelum? setelah buka. Berarti ada makan bersamanya juga dong? Aku datang sampai sana udah buka. Jadi aku buka biasanya aku di ininya di itu food courtnya itu sih. Oh, iya. Nomor 3 ya itu ya.
3 Festivalis acara apa namanya? Aku lupa acaranya. Yang bikin rokok apa? Itu, rokok. Rokok. 76 benar 76. 76 Mangga. Iya, Iya, maybe ya, Mangga ya. Pas saat itu kan rame-ramenya Mangga. Heeh. Apa-apa? Nggak jadi nanti. Ini aku soalnya mau nyebut orang tapi nggak usah nanti. Kenapa? Ya udah nggak apa. Itu aja. aku ketemu ini sih yang orang keraton tatoan itu sama Mbak Windah. Winda Permata. Mata ya. First time ketemu Mbak Windah di situ. Oke. Agak unik orang keraton tapi Ya itu style. salut. Oke stylenya gitu. Berani. Berani ya. Itu yang ketiga. Yang kedua udah agak ketebak sih ini. Dewa 19 All Star di Solo. All Star yang ke pertama. Betul, yang pertama. 2 kali nggak sih? 2 kali kan itu? Dan yang pertama itu kan Solo, Jakarta sama Bandung. Jadi yang pertama. Berarti yang titik Solo. Titik pertama ya. Oh iya, 3 titik ya itu ya. Nah, itu Oke. kenapa kok ini banget? Ya aku udah suka Dewa dari dulu, dari kecil. Terus tiketnya nggak mahal, itu cuman 300 sekian gitu. Konser tunggal. Konser tunggal di stadion. Ada openernya. Openernya mahal ini. Tapi kayak aneh nggak sih mahal ini opener gitu. Kan biasanya dia sendiri gitu ya. Dan itu pun mahal ini baru naik Lah, tahun itu 2002. setelah album Fabula. Belum. Tapi kan Fabula kan singlenya kan ini kan. Iya, iya. Udah naik kan itu udah single-single Sisa Rasa dan lain-lain udah naik. Nah, ya agak kaget juga itu ternyata diumumin openernya mahal ini. Kita sebelum nonton Dewa 1 jam nonton mahal ini. Oh iya kah? Iya 1 jam. Waduh. Keren. Wah udah standarnya tinggi lah dan cuma 350. Berarti langsung ngejreng gitu. Stage-nya langsung dikasih lighting gitu-gitu. Enggak semewah yang Dewanya. Tapi udah oke ya mahal ini ya. Soalnya kan mahal ini ya. Mahal ini benar. Dan ini di stadion loh ini, di stadion Manahan loh ini. Oh iya, stadion. Terus berapa cat itu rinciannya? Ada yang duduk festival juga itu AB, aku yang B yang paling murah pokoknya. B itu yang belakang sendiri? Belakangnya FOH. Oh. Masih oke lah, masih oke. Di belakangnya FW, berarti kamu di belakangnya yang pakai kaos kru gitu. Di situ. Di belakangnya kameramen ya. Terus yang muter nggak tahu itu ada berapa kategori. Aku udah nggak lihat yang Depan berarti A, AB. yang belakang ada itu. Cuman beda A sama B terus langsung Yang kursi. kursi. Langsung sitting ya. Sitting nggak tahu sih berapa. Sold nggak Yan? Yang kursi-kursi itu biasanya kan kadang bolong-bolong ya. Iya kah? Cuman sitting yang samping panggung agak banyak yang kosong. Yang samping ya. Oh, soundnya soalnya kadang. Soalnya ini Ben, itu udah pakai burst band lampu itu loh, yang kayak Oke, Coldplay. Jadi kan kelihatan yang di sitting itu, oh yang sana nggak ada lampunya gitu. Oh iya, Itu iya. kelihatan. Pas gelap pun kelihatan. Nah itu, aku nggak tahu ya, dari dulu tuh aku sering bayangin kapan ya bisa nonton Dewa sama Ari Lasso bawain Roman Picisan yang ngedrum Tio. Itu Terjadi. kejadian di situ. Cuman waktu itu agak ini juga ya, aku dari awal itu udah expect ada satu lagu yang akhirnya nggak dibawain. Itu Restu Bumi. Jadi ketika ada intro lagu, udah nggak tertarik gitu loh. Padahal itu Kan intronya ada yang mirip. Separuh Nafas. Separuh Nafas. Kan terakhir itu. Jadi ketika intro Roman Picisan, aku nggak terlalu Roman Picisan gitu. Cuman setelah nyanyi, Ari Lasso ini kan yang aku tunggu-tunggu dari dulu gitu. Iya. Rekamannya nggak ada, tapi live-nya oke gitu. Itu konsernya 4 jam. Yang All Star-nya gimana? Yang luar-luar? All Star-nya itu sebenarnya Yang siapa vokalisnya White Snake gitu? belum ada. Udah ada ya? Udah ada. Dino Jelusik sama yang vokalisnya yang bandnya Portnoy itu. Si Soto itu. James Cotto. Terus yang basisnya? Basisnya Billy Sheehan tuh ya? Yang Aku lupa ya waktu itu. Terus gitarisnya Phil X, gitarisnya Bon Jovi yang baru. sama itu Ron Bumble. GNR. Oh yang itu nggak ada? Nggak ikut waktu itu. Tapi yang titik lain ikut? Kurang tahu ya. Mungkin yang kayaknya ada di posternya itu, tapi nggak ada yang di Solo. Kalau yang Solo nggak, itu kayaknya di beda-beda dulu Ben. Jadi bahkan yang di Bandung apa Jakarta itu vokalisnya beda lagi. Visanya habis ya mungkin ya. Okay. Bisa jadi kunjungan. Soalnya 1 bulan itu. Kunjungan 1 bulan udah habis tuh. Ngurusnya susah. Dino Jelusik itu paspornya mana? Apa Amerika apa bukan kan nggak tahu ya. Oke, terus apalagi yang bisa direview dari acara itu? Semengesankan itu apa? Yang jelas nggak ada masalah di parkir sama masuk dan lain-lain itu. Aksesnya oke ya?
oke semua. Ya mungkin orangnya juga kooperatif juga. Yang penting hafal jalan itu sih. Nah, Kalau di Solo kan biasanya ada yang ditutup, ada yang dibuka gitu kan. sama ini sih kalau di stadion itu aku takutnya kayak yang kayak GBK itu. Itu kadang kalau keluar nggak tahu ini arahnya ini di mana gitu kan sama itu. Muter kan sama. Kalau Solo masih oke lah ya. Solo agak beda yang Ada bayangan nggak sih utara mana gitu kan ada? setidaknya ada yang sebelah barat itu ada tulisannya Stadion Manaan gitu. Oh, sebagai penanda GBK ya? itu kayaknya penandanya ada tugunya atau apa gitu. Ya itu lupa. tugu yang kayak orang manah itu. Kan harus nyari itu kan ada. Dan nggak gede juga lagi. Iya. Di luar juga itu. Biasanya kalau keluar gate itu ini di mana? Iya, iya, gitu. bingung sih, bingung sih. Mikir. GBK bingung sih, iya, iya. Kalau nggak terlalu sering ke sana ya. Itu terus setlistnya ya itu sih aku misalnya nggak ada Restu Bumi itu tadi 4 jam ya, ya. 4 jam yang Dewanya 3 jam All Star 1 jam Terus ya. All Star-nya pakai bahasa Inggris itu. Iya. Cause love is na 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 Terus Arjuna. na. Arjuna itu liriknya gimana sih? Akulah Arjuna. Bukan verse-nya. I've been kayak apa ya, maksain gitu. itu nggak bisa isi ngelong itu. Iya, soalnya bahasa Inggris, tapi nggak dikasih lirik. Oh ada liriknya. Oh, oke. Yang Sorry, berarti kalau di B itu ada layar gede gitu nggak? nggak ada. Berarti harus lihat jauh dong. Tapi layarnya resolusinya bagus kan. Iya. Bahkan aku Oh, soalnya beda-beda ya? Oh, iya, ada yang... bahkan aku ngerasa kayak itu di stadion tapi aku kayak ngelihat HP. Wah, bagus dong. Iya. Visualnya. Oh, visualnya Audionya? oke banget. Wah, Audionya kayaknya itu aku sempet ngecek vendornya itu pakai mana? Pakai Energi. Sairata? energi. Seven Energy. Apa ya? Lupa kalau nggak energi. Seven bukan Kalau sih. nggak energi Seven Energy itu P+. recordnya sudah situ sih, nggak tahu nggak? Seven Energy record tau nggak? Kalau nggak energi P+ ya aku lupa kayaknya. Tapi oke banget itu soalnya oke. Cuman ya di awal-awal agak sequencernya agak ya kurang balance itu wajar lah. Lagu awal ya? Romantisian sorry. Pangeran Cinta. Oh. Itu langsung Pangeran Cinta. Itu visualnya juga keren, lampunya oke, ada kembang api juga, Us. Bumpernya pakai itu nggak? Detik, Udah detik. ganti itu ada yang baru yang Pakai apa? Romanticisan. Oh, Romanticisan. Versi bumper. Oke, ya itu base experience, lumayan base experience soalnya masih ada yang satu ini. Oke, masih ada yang bisa diceritain nggak dari itu? Kan base itu termasuknya. Udah dikulik semua. Harga tiket udah. Berapa? 400 ya? 400 sama pajaknya udah 400. 400, ayo. Belinya dari kapan kamu? 2 bulan sebelumnya. Itu Tapi Juni, cepet ya Juni jualnya? terus nggak warnya emang Juni. Juni terus itu berangkat. Agustus. Kalau nggak Agustus, Juli akhir. Agustus benar. Cepet juga ya. Konser tunggal 2 bulan. Kalau nggak doang. Mei, Juni itu. Cepet-cepet nggak sampai Itu setahun. posternya ya nyentrik itu nggak sih? Yang Ahmad Dhani bikin itu? Bukan, itu udah bagus. Itu kan garapannya Otelo, Ben. Oh. Ya sama Redline sih, sama Redline juga. Oke, aku mungkin nimbrung dikit ya. Otelo yang garapannya Otelo Dewa itu aku pernah nonton di JEC. Oh, yang Idol. ah. Yang 10 tahun bintang 5. Itu vokalisnya siapa? Once. Wah, beruntung. Yang di Once. All Star itu udah nggak ada Once. Ah. Ada Firza, Elo sama Ari. Oke, berarti ekspektasimu Firza bawain Restu Bumi. Tapi Yo. oh ya, itu ada yang menarik juga sih di lagu Separuh Nafas, lagu terakhir, which is lagu terakhirnya Sesi Dewa. Si siapa itu? Agung Gimbal tangannya enggak? Terus Ram atau gimana gitu. Ya Terus? langsung Tio yang masuk. Oke. Aku agak khawatir nanti bisa lanjut nggak, soalnya ya walaupun Tio itu drummer yang oke, cuman kan yang latihan kan si Tapi Mas Agung itu kan memang bandnya banyak nggak sih dia itu? mungkin kurang Termasuk yang termasuk band yang Semarang itu Power Slave itu kan Power juga Slave dia. ya, Power Slave. Banyak Terus yang bandnya itu. solo-solo juga kan banyak kan. Belum lagi yang Mulan Jamila siapa gitu kan. Afgan juga kan. Afgan. Oke, itu Oke, yang nomor 2 ya. nomor 1 ini. Yang nomor 2 itu sebenarnya berat ya menurut Yan. Berarti Berat, nomor 1 wah ini Sebenarnya gini loh Ben, kalau menurutku itu tadi pilihan karena apa yang didapat itu sesuai ekspektasi enggak gitu loh. Oke, berarti penilaianmu adalah kamu punya Ekspektasi, ekspektasi ketika datang itu melebihi atau sama minimal ya? Minimal sama, itu udah masuk 300. Nah, berarti yang pertama ini melebihi nih. Melebihi konser tunggal Dewa 19 All Star. Oke. Oke, apa nih? Comeback-nya Ahmad Ben.
Latihan pesta pora. Latihan pesta pora Yo. Jogja tahun 2022. Itu pas masih ada Sugi Bornean. Masih ada Sugi Bornean baru naik-naiknya. Nah, Itu 3 band apa ya? Kalau nggak salah. banyak band itu cuman Banyak loh itu. yang istilahnya headliner ya. Yang itu kan sama penonton intimate gitu kan itu. Itu Ahmad Band, Sugi Bornean sama ada beberapa band ini sih band-band Pembuka gitu ya. seleksinan gitu loh. Yang submit ya. Jadi ini kayaknya pertama pesta pora ini. Latihan Jadi, latihan pertama. Pesta pora dulu kan bukan pesta pora ya. Ada event lain terus Yang sinkronis. bikin pesta pora baru pesta pora. Terus ada latihannya. Ada latihannya. Nah, Salah satu titiknya di Jogja. Jogja waktu itu ada Ahmad Band terus tiketnya itu cuma 100-an. Aku masih inget di tempat ini dulu dipakai buat rapat Karangtaruna, aku dapat info itu. Terus Di sini ya, benar di sini ya. benar di sini. Terus tiketnya menarik ini. Langsung order. Kenapa aku order? Gara-gara aku sebenarnya nggak mau order gara-gara ini Ahmad Band bukan Dewa gitu loh. Tapi setelah aku cek, aku kan jujur nggak tahu Ahmad Band waktu itu. Loh, ternyata ada Ahmad Dhani, ada Andra minimal. Kalau yang personil asli lainnya kan ada Bimo. Sorry, ini tuh berarti Ahmad Band itu yang ideologi sikap otak. Betul, yang cuma satu album tok. Yang albumnya kayak Soekarno itu. Oh iya, Gambarnya. Ahmad Dhani. Oh iya. Gitu. Bukan yang Ahmad Dhani Elektro kan? Beda lagi Bukan, ya? bukan. Oke, lanjut. Intinya itu akhirnya aku ngulik Ahmad Band, ternyata ada Ahmad Dhani, Andra, terus personil lainnya kan udah nggak aktif itu kayak Bimo, Pei dan lain-lain itu. Sorry aku lupa siapa lainnya. Aku mikir minimal bisa lihat Ahmad Dhani sama Andra. Terus aku cek venue-nya di Asakasa Jalan Palagan. Nah itu kan intimate banget itu. Iya. Kayak kafe gitu ya. Kafe bener kafe. Kafe terus ada kayak apa itu? Turunan Apa? bukit semi bukit gitu. Aduh lupa namanya. Yang tengah ada Iya, ada panggung lingkarannya terus, gitu kan. Itu apa namanya? 360? Apa istilah? Jadi intinya venue-nya di situ. Mungkin Venue-nya di situ. Paling cuman 100-200 orang lah gitu lah. Tapi yang nonton dari depan semua. Muter. Oh, muter. Setengah lingkaran itu loh. Tapi madepnya depan. Iya, apa 360. Bukan dari sini. Oh, nah waktu itu Audio sentral. Audiosentris. Apa ya kalau kamu? yang di Taman Budaya itu apa namanya? Amphitheater. Amphitheater tapi kecil. Amphitheater. Oh iya. Nah, fun fact-nya sebelum Ahmad Band itu manggung ada Pamungkas ke situ. Aku cek tuh, Dari Forjo nggak dia? oke nih Pamungkas di sini. Aku kayaknya harus Terus bilang gitu gak? Bambang gitu. Pamungkas. Pamungkas nonton. Enggak, aku cek ini yang di Asakasa itu pernah ada Pamungkas. Oke nih lihat video-videonya tempatnya oke. Akhirnya udahlah aku beli cuma 100 juga bisa lihat. Oh, maksudnya pernah manggung di situ. Nggak nonton Pamungkasnya ya. Aku kira ini tuh kayak nonton gitu pas di hari ya. Intinya aku ini kayaknya tempatnya Udah apa ya? Terkurasi lah ya. Intimate terus murah, bisa lihat Ahmad Dhani sama Andra minimal itu. Kelihatan nih. Jenggotnya Ahmad Dhani kelihatan banget nih. Udah aku beli. Baru belajar lagunya. Ya tahu cuman Aku Cinta Kau dan Dia. Oh ya, soalnya di Darunang Ini ya. sama Andra. Nah, habis aku beli tiket, Ahmad Band itu bikin IG, Ben. Oh, Baru IG-nya. Oke, aku gara-gara latihan pesta pora. aku follow terus. Aku lihat story-nya latihan. Kan ekspektasiku yang main yang di album itu tuh. Ahmad Dhani, Andra, Sama yang Pei itu, dan lain-lain ya. Pei, Bimo dan lain-lain itu. Ternyata diganti. Basisnya si Thomas, gitarisnya tambah Stephen Santoso, drummernya Yoyo. Oke, ini aku udah nggak tahu lagunya minimal. Super group lah ya. Personilnya oke semua ini. Thomas itu Gigi, terus Mas Gigi, Stefan gitu ya. musik kimia. Produser aku respect dia sebagai gitaris oke juga selain produser. Yang pakai apa itu Fender Jazzmaster ya? Harganya berapa itu? Iya. Yang bisa tuning sendiri. Terus sama Yoyo. Terus Yoyo itu udah drummer Indonesia yang lumayan. Yang patternnya khas banget ya. Aku respect lah. Udah lah aku udah nggak mau belajar, nggak terlalu mengulik lagunya, minimal Yang penting kelihatan orang-orang. udah lihat orangnya ini lah. Berangkat lah itu, berangkat sendiri aku Ben, sendiri ke situ, nonton. Sempet pas kan itu di kafe tapi ada kayak stand-standnya gitu loh. Ada booth-nya gitu. Ada punya. Pas muter-muter itu sebenarnya ada Thomas itu jalan di depanku. Santai itu, tapi aku mau ngajak foto nggak enak. Akhirnya aku foto. Thomas kalau lagi jajan gini nggak? Gini nggak? Waktu itu Ngambil rambutnya warna dompetnya. biru itu. Biru. Gitu. Terus ada ini barang, ada ini juga sih.
Sheila, Eros, pada kumpul di rombongan situ. Sheila. Pada kumpul di situ. Isi artis-artis Jogja itu. Terus mainlah Ahmad Band, lagu pertama itu Maunya Selalu. Distorsi apa ya itu? Oh, Ya? Distorsi. Itulah intinya. Bidadari Kesunyian di bawah nggak? Dari kesenian, wah itu aku jadi suka lagu itu gara-gara dimainin di situ. Gara-gara backing vokalnya Mbak Fari kalau tahu. Coba cek setiap lagu Bidadari Kesunyian live ketika Mbak Fari masuk itu ada satu part Mbak Ari. Keren banget. Khas itu. ya, ya. Suaranya oke banget. Bahkan Itu termasuk yang direcord. beda orang. Cuman yang versi live-nya ini oke. Sama satunya Amang Samsu ya. Yang cowok pakai kacamata ya? Yang pendek itu. Yang kadang pakai topi koboi itu. Itu. Intinya waktu itu udah lihat ini personilnya oke semua ini. Super grup nih. Halus semua mainnya. Andra sama Stefan itu Iya. kayaknya nggak bakal Kayaknya otak semua. gitarnya nggak bakal aneh ini. Kayaknya lagunya Ahmad Band tuh nggak satu ini akhirnya nggak satu album full yang dimainin, cuman 5 atau berapa. Berarti bahwa Nah ini yang lagu menarik. apa? Selebihnya bawain lagunya Ahmad Dhani. Oh, berarti Dewa dibawain juga. Selir Hati, Oh, Teriak. Munajat Cinta, Drop. Kamulah Surgaku, Separuh Nafas itulah. Oh, hits-hitsnya dia dibawain ya. Jadi tahu kan ekspektasiku kan bakal Tapi yang nyanyi Dani itu Dani ya. oke sih nyanyi, nggak apa sih. Khas ya. Ekspektasiku kan nonton Ahmad Band yang versi ideologi sikap otak. Paling enggak ya Andra sama Dani lah gitu. Cuman Ya. tahu itu doang. Oh, melebihi ekspektasi. Jauh. Bahkan ada satu lagu yang kayak sampai sekarang Ahmad Band manggung nggak dimainin lagi sih. Apa? Kul Desak. Iya. Itu kayaknya aku harus bersyukur itu sih bisa lihat live-nya. Kayak eksklusif Kul ya itu Desak. ya. Soalnya recordnya nggak sebagus live-nya. Oh iya. Recordnya masih gitulah. Kok live-nya Oke ya. ini keren banget ini lagu. Iya. Jadi ngomongin ini kenapa Kak yang pertama jauh di atas ekspektasi itu tadi Pak. Cuman 100.000, aku nggak terlalu paham Ahmad Band, lagu-lagunya juga kalau sekarang udah tahu lagu-lagunya, udah aku setelin tiap hari. Cuman kan waktu itu nggak banyak yang tahu. Ternyata yang dimainin yang aku nggak tahu cuman mungkin 3 atau 4 lagu, selebihnya lagunya Triad, lagunya Dewa. Oke ya. Oke Oke banget ya itu ya. Apalagi bisa deket Ahmad Dhani, Andra, Steven, Thomas, Tuyuyu. Oh, itu produser semua itu. Produser semua itu. Dulu itu cuman bisa nyetel di tape dengerin drumnya si Yoyo. Mantep banget ini. Ini beneran langsung. Beneran mantep sih itu sih. Tapi oke sih nonton supergroup itu. Supergroup oke. Wah. Dan tempatnya itu intimate gitu loh. Berarti ngobrol dong kalian. Oh bisa. Bisa ngobrol. Gitu. Bisa itu. Gitu. Itu sama penonton cuman dibatasi ini loh Ben. Speaker sama Iya, speaker. ini itu loh. Cuma ada panggung level kecil gitu ya. Ya paling ya setengah meteran lah gitu. Cuman itu dok. Dan itu setengah lingkaran gitu. Sorry, ini kita malah belum bahas. Apa? Fanny gimana? Putih banget ya. Iya kan? Kayak tembok itu putih banget. Cuman kan waktu itu akhirnya kan spotlightnya di Ahmad Band itu tadi. Oke. Jadi ya keburnian oke, live-nya ya kayak di record gitu. Nah Ahmad Band ini beda dari recordnya, asalnya kan recordan tahun 98 sama live tahun 2022 wes. Aku bayangannya itu sih kayak pembandingnya kayak apa Metallica di album sama Betul. live-nya Betul. beda banget tuh. Itu betul. Pas nonton di YouTube-nya kan dia sering update live-nya record gitu. Iya. Kok lebih oke ya daripada banget. bahkan album yang paling baru pun Kurang. kok recordnya aneh ya Kayaknya menurutnya. ini harusnya produsernya yang di live itu dipanggil ke Apa mungkin itu strategi ya Yan? Maksudnya sandbagging sekelas Metallica masa produksiannya kayak gitu gitu. mungkin loh Ben, kan kayak ini aku jadi kayak mungkin kalau Ahmad Band manggung di Jogja lagi aku bakal nyari tiketnya lagi. Nah, tapi belum tentu kayak gitu lagi. Tapi ya. belum tentu kayak setelah itu kan sempat ke Jogja di Jogja Rokarta, ya panggung normal jadi ya Oh, beda. Feel-nya ya. vibes-nya beda. Ini tuh bisa deket banget sama Ahmad Band itu. Oke. Kayak itu. Wah, Itu berarti kalau versi aku. 3, 2 dan 1 Standarnya itu lebih ke Berat sih. ekspektasi di awal. berat sih itu. Ya kayak Voctivalis tadi, Berat sih. ekspektasi kan cuman Voctivalis santai-santai gitu. Oh ternyata ya kayak festivalis cuman akustikan aja. Itu drummernya cewek, aku lupa Mbak Leka apa ya? Leka. Tahu nggak yang kan sempet kemarin halo Mas Dacong kakinya sempet sakit itu.
terus digantiin tuh sama. Oh. Nah, itu yang ngedrum Octivalis sama itu. Leka orang Jogja. Iya. Malah Sorry, Leka apa siapa ya? Leka itu drummer cewek oh. Heeh. Siapa? Drummer cewek kan nggak banyak di Jogja. Itu drummernya sempet gantiin Festivalis sempet. Tapi bukan drummernya Nia Ageng Etnik kan? Enggak, sorry. Maksudku itu kan jadi drummernya Amorisa juga. bukan. Enggak, maksudnya dia terkenal juga gitu loh. Iya. Bukan Kesia juga bukan. Kesia Aita. Kesia, Kesia Grace Kesia. Bukan. Yang drummer dangdut itu. Bukan. Bukan. Nggak ada sinyalnya punya aku. Oh, Leka ya namanya. Oke. Itu kan sempet Festivalis kan Mas Danis itu sempet cedera apa gitu ya. Terus diganti sama itu, Festivalis juga aslinya itu Tapi drummernya oke sih. Festivalis gitu kayaknya. Oke sih, maksudku Oke itu ngedrum. itu jujur berat ya Lismu 321 itu berat sih buat ditandingin. Aku jadi bingung. Maksudku tadi itu sempet aku punya bayangan beberapa tapi kayak buyar gitu ya gara-gara. Gak apa. Wah, soalnya urutan 321-nya tiga teratas apa ya? oke semua ya. Kalau kamu. Bentar, kalau Sorry, Ben, ambilin HPP yang itu Ben. oke. Aku mau cek yang drummer. Gitu. Kalau barometernya apa ya? Kalau maybe bisa jadi juga sih barometernya itu adalah ekspektasi ya. Ya. Tapi kalau menurutku ada juga barometer lain ya menurutku. Apa itu? Experience. Oke, experience. Maybe kadang apa ya? Mengurangi ekspektasi dulu. Karena tahu sendirilah kalau berekspek sesuatu itu kadang lemes gitu ya. Ya. Soalnya apa yang kita bayangkan di rumah ataupun saat beli tiket atau sebelum beli tiket pas lihat teaser. Ya entah soundnya yang kayak gitu, visualnya kayak gitu. Expect-nya. Masuk kan ekspektasiku udah. Okay. Dan kalau ngomongin 3 teratas, Yes, versinya 3, Mas 2, dan Ruben 1, Mahendra. Cherry Pop nggak masuk juga. Oke. Aku ngerasanya kayak nonton itu biasa gitu ya. Oke. Entah kenapa kayak Ini Cherry Pop 2025 ya. yang di lapangan Kenari pas lagi di proyek. Itu kayaknya kita mending jadi tukangnya aja sih ya. Kelihatan di atas pakai forklift. Free pass dapat bayaran. Dapat itu lagi asuransi juga kalau ada apa-apa. Soalnya berdebu banget ya, pasti dia. Sakit gitu nggak? Oke, Pas ini kalau lawan? ada panitianya. Ya semoga ya. Yang Soalnya pas 2026 2024 itu juga banyak yang komen kan. Di kolom-kolom komennya itu ngomongin sound, ngomongin lighting gitu. Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan dan terus kemarin itu apa ya? Flow pas masuk itu loh ya. Kayak antrinya tuh panjang banget gitu. aja. Bahkan di Cherry Pop yang 2024 lapangan Kenari pas proyek itu 2025 Iya. itu tuh apa ya, sampai ada yang nuker gelang gitu loh. Oh, improve. Dan kayaknya pas posisi itu tuh nggak apa ya, valid buka Nggak ketat. data. Nggak ketat ya. Bocor menurutku itu. Iya. Bocor banget. Dan karena lapangan coba kalau dibedah ya, lapangannya itu kan separuh Dipakai. dipakai proyek, udah berdebu, antrinya segitu, dan wah, ya itu sih. Tapi Today Pass oke, aku nyobain Today Pass gokilnya di Cherry Pop itu experience-nya menurutku, karena panggungnya banyak. Ya. Ada panggung 4 ya. 1, 2, 3, 4, ada indoornya. Tapi itu nggak masuk listku. Oke. Nggak masuk listku. Yo, 3 teratas apa ini? Oke, 3 teratas. Dari 1 apa dari 3? Dari mana ya? Dari 3 dulu deh. 3. Dari 3. Jujur berat ya. Aku nomor 2 sama 1 itu udah kepikiran. Oke, 3 apa? Tapi 3-nya itu berat. Maybe ini masuk ya, karena aku ngerasanya bahwa audio bersih itu kayak gini. Nah gitu lah, aku baru tahu. Oke. Ya artisnya sama sih, Dewa 19. Yang JEC tadi. Oke. Aku first time ngerasain konser yang audionya oke. Tahun berapa itu? 10 tahun album Bintang 5 itu berapa? 2018 berarti. Sebelum pandemi sih. Maybe malah setelah Yan. Soalnya ada beberapa yang pakai masker Yan. Bintang 5 itu 98 itu kan. Oh berarti 2018. Tapi 20 tahun berarti. Enggak, sorry. 20 ya? 20 tahun berarti. Iya.
20 tahun bintang 5. Bintang 5 itu kalau nggak 98, 99. Coba dikoreksi ya nanti ya kalau ada apa-apa. Yang album bintang 5 itu. Nah, itu vokalisnya Once. Aja sendiri? Sendiri. Keren. Itu garapannya Othello. Keren. Othello itu, nah kenapa aku bisa bilang kalau pakai masker, ternyata tuh titiknya itu, jaraknya itu pada yang bulanan ya. Yang terakhir kalau nggak salah udah dapat corona di Surabaya. Ada yang di Jakarta, Surabaya, Jogja, sama mana itu. Di YouTube-nya itu soalnya yang adanya di Surabaya, bukan yang di Jogjanya. Itu Othello. Aku tuh sukanya di situ adalah pertama audionya itu ternyata nggak kenceng ya, tapi bersih banget ya. Bersih ya? Aku juga di festival B, yaitu festival rata gitu ya. Di depan dan belakang FOH ada pagar. Terus aku ngerasanya kayak dengerin headset ya. Iya, apalagi indoor itu ya. Indoor. Iya, kerasa. Tapi PR-nya pas di situ tuh mungkin karena banyak orang ya. Sesek banget ya. Oke. Aku JSC beberapa kali nonton ya. Zaman ada Burger Kill, Captain Jack. Terus ada Dead Squad. Dead Squad itu juga bagus, tapi karena itu acaranya adalah apa tuh yang custom fest. Jadi rasanya bukan band-bandannya. Bukan band-bandan, tapi oke. Pamerannya. Masih super group juga itu. Aku beruntung ngerasa kayak kalau dirimu pas nonton Ahmad Band super group, nah itu formasi Horror Vision tapi minus gitarisnya satunya udah David Jin, bukan Coki Bolimir. Itu juga oke, tapi nggak masuk urutan. Nah, kenapa itu? Terus visualnya yang garapannya Othello itu dia pakai nggak terlalu mewah sih ya menurut. Tapi dia pakai visual kayak lampu neon. Terus visual artnya itu seperti bintang 5. Pakai sayap. Biru-biru gitu. Sayap bentang gitu, gede gitu. Terus ada layarnya, lingkaran gitu. Terus tengahnya ada logo cintanya gitu. Ya logonya bintang 5 lah ya. Wah. Aku ngerasa, dan kalau nggak salah loh ini, ya walaupun sesederhana neonnya naik ke atas ke bawah ya, itu kayak terbang gitu lihat itu. Oke. Dan nggak keras, jadi nyaman gitu dengernya itu kayak, audio enak itu kayak gini ya gitu loh. First time aku ngerasain audio enak itu. Itu 2018 buatannya Othello. Konsernya Dewa 19, formasi Once, album bintang 5. 20 tahun ya berarti ya. Oke, itu nomor 3. Tapi drummernya Gimbal ya? Agung. Ya. Agung kan udah lama. Maksudnya kan pas aku itu ada Tio gitu loh, Mas. Oh, itu nggak ada Tio itu. Sempet ada improve dikit lagu apa gitu, Dul main piano. Cintakan Bawamu. Betul. Iya. Tiba saat nyanyi Once. Yang nyanyi sebentar. Itu kayaknya ada featuring lagi deh. Oke. Ada penyanyi, aku tapi lupa. Antara itu Mas Ahmad Dhani ya, kayaknya enggak deh. Soalnya lagu pertama langsung Ahmad Dhani itulah, detik-detik. Pangeran Cinta ya? Detik-detik itu bener kan? Detik ya. Intronya pakai itu yang detik-detik. Itu. Jangan zaman pun Terus berubah, tapi ditambahi cintaku terus. Itu bintang 5 kan itu? Ya, miliki diri. Miliki dirimu. Miliki di. Oke, nomor 3 tadi itu. Nomor 2 berat sih ini. Tapi based on my true experience. Nomor 2 saya nobatkan kepada Pestapora 2025. Banyak based ini on true experience sih. Banyak ini berarti. Ini experience-nya wah. Di festival ini. Oke sih ini. Acara di Jakarta yang tiba-tiba pindah pagi acaranya. Wah, itu. Banyak improve-nya. Iya, aku datang. Ada sholat Jumat juga. Ada sholat Jumat. Aku datang dari Day One, aku datang tapi nggak ke venue. Aku main. Aku belinya tiket day 2 soalnya. Itu hari Sabtu berarti ya? Hari Sabtu, Jumat kan yang ada sholat Jumatnya. Ada Ramai Irama. Itu yang temanku datang ke situ juga Jumatnya. Dan itu kayaknya berdekatan deh timelinenya ya. Yang Bara Suara tadi. Terus itu. Kayaknya iya. Iya. Kayaknya cuman mungkin di minggu yang sama mungkin ya. Atau, iya. Oh enggak, Bara Suara kan main di Pestapora ya. Mungkin 1 minggu lah Setelah itu. Soalnya pas posisi turun ke Jakarta itu masih banyak pos polisi yang habis dibakar itu. Posisinya pas setelah demo-demo September itu. ojol itu.
Nah, karena efek itu mungkin, terus yang efek kedua adalah gara-gara ada sponsor tambang itu pas setengah 12 aku posisi di hotel lihat ada salah satu band yang ngumumin cabut gitu, dan aku tahu bener ini um, bisa jadi ya, analisa dangkalku adalah kenapa band itu memutuskan seperti itu karena ada tanda kutip membersihkan nama. Ya, ya, ya. Asumsiku ya, karena Isunya mereka lagi. sempet ya deket banget lah bandnya, Isunya masih area sini gue bikin festival gitu kan. Sempet rame juga ada salah satu band atau dua band gitu yang cancel gara-gara sponsornya katanya Zionis gitu. Nah, terus mungkin ini waktu momen yang tepat untuk kami bilang bahwa oke, kami cabut. Nah, langsung tuh rame bla 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 bla. Pindah tuh pagi. Wow. Langsung random dipindah pagi. Kayaknya hari yang sama deh itu. Pindah Yan. Bayangin Yan. Physically, mentally, Yes. kamu bayanginnya itu start siang, pulang malam, Tengah malam. dini hari gitu. Ternyata enggak. Jadi startnya itu 8 pagi, selesainya 8 malam. Overtime dikit lah, jam 9 atau 10 itu. Iya, iya. Itu hujan posisinya itu, dan aku baru ngerasain, soalnya ada salah satu temenku itu yang bilang kalau kamu harus nyobain juga festival nonton di Jakarta. Karena kadang nonton festival di Jakarta itu bukan karena bandnya, tapi experience-nya. Yes. Nah, aku ngerasain the true experience konser itu termasuknya di Pesta Pora. Oke. Ya mungkin karena kenapa urutan kedua adalah karena kekacauannya itu. Ya. Jadi urutannya nomor 2. Kapan lagi ya konser jam 8 pagi? Dan sedihnya di sana adalah, bisa bayangin nggak ketika festival dengan ratusan penampil, maybe ada puluhan, pas hari itu ada 20-an kali ya, panggung gede-gede itu Kosong. isinya cuma iklan Yan. Cuma running text Yan, nggak ada bandnya. Jadi yang gagal nonton itu ada apa aja ya dia? Gak usah disebutin kayaknya. Nggak apa-apa. Maksudnya buat gambaran aja band besar itu apa aja, misalnya Fish nggak ada, terus India ya itulah sepaket itu, Sun Eater sepaket lah, Reality Club dan lain-lain. Terus band-band yang hardcore itulah nggak ada. Tapi itu nggak mengurangi esensi bahwa experience-nya itu memang aku ngerasain kalau di Pesta Pora itu the true branding of event itu seperti itu. Oke. Buah itu nancep, bener-bener nancep yang di situ ya. Entah di visual brandnya, di apa ya, di properti, di apa, di stand-stand buahnya. Aku ngerasa bahwa festival itu ternyata nggak cuma nonton bandnya. Bahkan setelah aku pribadi mengamati, di sana itu ketika melihat sesuatu band itu nggak semua orang seperti itu Yan. Bayanganku kan kalau nonton band-bandan nih. Ternyata enggak Yan. Enggak semua. Bahkan ada beberapa orang itu yang seharian dia itu cuma mabuk di satu lokasi, nggak pindah-pindah sampai teler Yan. Ada orang itu aku hafal Yan. Dari berangkat sampai malam itu orang itu kayaknya nggak cabut deh dari situ gitu loh. Ada Yan. Ada orang yang kayak gitu Yan. Ternyata Yan. Dia mungkin pengen ngerasain udara festival gitu. Ya, mungkin. Mungkin dia cuma pindah tempat mabuk terus di situ gitu. Mungkin. Gitu loh. Sampai yang dibawa Lamborghini dan lain-lain lah gitu. Based on my true experience, Pesta Pora 2025 nomor 2 ya. menurutku itu nggak bakal diulang ya. Oke. Karena kayaknya festival yang pagi sampai siang itu kan apa, Fuji Rock atau bahkan udah kebiasaan ya di Jepang ya. Jepang kayak gitu, kayak apa ya, festival yang pagi terus sampai sore gitu. First time ngerasain, dan panasnya luar biasa ya. Belang-belang ya. Apalagi Jakarta. Wah, Pesta Pora kayaknya sulit sih yang besok. Semoga bersih-bersihnya good luck lah buat Mas Ucup latihan Pesta Pora tadi kan di Malaysia juga ya. Iya. Oke lah. Tapi line up-nya kurang menarik ya menurutku ya. Aku nggak beli tiketnya lagi soalnya yang Pesta Pora. Yang 2026 ya. Tapi semoga good luck ya. Cari pop juga. Aku nggak repeat order. Soalnya beberapa bandnya udah sering main di Jogja. Semoga oke lah ya. Oke, nomor 2 itu. Terus nomor 1 nih. Mungkin ini sangat subjektif ya. Nggak apa. Karena menurutku sangat perfect. Aku bisa nebak gak ini? Boleh? Dragon Force? Nggak masuk list itu Yan.
Penonton segitu ngapain dimasukin list? Febano? Bukan. Bukan. Mungkin radarmu kurang tepat deh kalau aku menilai siapa yang nomor 1. Kenapa ya? Aku ngerasa gini loh ya. Flow-nya enak banget. Lapangannya bersih. Dan sound-nya oke. Lapangan bersih, sound oke, flow-nya Aku udah ngasih subjektif loh di depan tadi, spoilernya. subjektif. Udah tahu lah aku subjektifnya apa, nonton Kenapa? apa. Rockin Solo Oke. 2023. Yang di tempat itu Ruben ketemu seorang cewek yang akhirnya di DM. Astaga, iya sih. Dan membalas. Bagus. Apresiasi doang, terima kasih. Iya. Cantik lo Yan. Oke. Nonton sendiri lagi. Lanjut, Rockin Solo. Keren lo Yan. Dia penampilannya keren. Nah, Pria Solo Rockin itu lagi. Ketemu pria Solo nggak di sana? udah enggak Gibran juga itu pas itu. Iya. Iya enggak sih? Udah enggak kayaknya 2023. Itu di mana? Colomadu apa mana? Di Benteng Vastenburg. Oh, Vastenburg. Vastenburg. Kenapa itu event terbaik Oke. menurutku yang pernah aku datangi? Karena di sana itu flow-nya oke Yan. Aku dapat tiket early entry-an. Oke. Dan fatalnya adalah ini kocak sih. Aku tuh naik kereta Yan dari rumah sendiri. Terus karena pagi aku masih belum ngumpul nyawanya. Aku salah ngambil jalur kereta Yan. Aku ngambil ke arah bandara. Oke. Arah bandara Yan. Bagus. Bandara iya, Bagus. bayangin. Jadi aku telat. Gitu. Bagus. Maksudku aku bisa datang lebih awal, tapi gara-gara itu aku jadi ngerasain kopi bandara Yan. Oke. Kopi bandara sama makan bandara Yan. Oke. Soalnya belum sarapan Yan. Oke. Targetku kan sarapan di Solo nih. Malah di bandara. Nggak nyampe. Malah di Jadi over budget aku kan. Tapi ngerasain, oke ya, makan lihat pesawat oke sih gitu. Oke. Terus, kenapa itu menjadi keren juga? Karena di sana itu aku dapat early entry yang harus masuk pukul 11 Sebelah siang ya. maksimal. Dan antrinya oke ya. Bagus ya. Pernah nggak ngerasain di festival itu antri banyak tapi ngerasa kayak nggak sesek gitu. Ya. Gitu. Jadi Itu tetap antri. di Dewa gitu, Ben. Oh, ya. flow-nya enak ya? Zigzag Lumayan gitu enak. ya? Atau gimana? Aku lupa. Atau mecahnya tetap lurus tapi Pokoknya mecahnya waktu itu keren. aku nggak ngerasa antri banyak, Ben. Padahal mungkin sebanyak itu. Pintunya banyak mungkin ya. Oh, bisa jadi juga stadion soalnya ya. Cuma 2 sih gate-nya itu. Hmm. Kayaknya kalau 2, 4 mungkin ya sekitaran. Cuman antrinya dari pokoknya berhentinya ngantri itu nggak lama, seingatku. Dari masuk sampai keluar pun aman semua. Oke, dan menurutku karena pertama flow ya, dari sana flow. Tapi aku miss juga sih, itu bawa parfum aku, lupa. Sita ya. Disita lah, aku masukin jok juga nggak bisa. Flowku parfumku masih baru lagi, masuk. Nah, di sana sebenarnya ada beberapa orang yang udah janjian, yang kebetulan juga mungkin karena suka Behemoth, beberapa orang, ada teman-teman Bates, terus teman-teman Jogja gitu, ketemu di lokasi. Nah, yang menarik dari situ adalah pertama aku ngerasain, oh festival metal proper tuh seperti ini gitu. Karena kan sering banget nonton underground dari zaman sekolah. Itu ya bagus ya, underground itu kan HTM udah kebiasaan 20 ribuan gitu. Nah, nonton di situ tuh Itu berapa tiketnya Rockin Solo? nggak mahal ya itu ya. Berapa? Maybe sekitar 115 atau enggak 125 ya. Oke sih. Murah Yan. Oke sih. Murah banget nonton Behemoth Yan, bayangin Yan. Oke sih itu. Dengan sound yang oke gitu. Masih sepi masuk itu kan. Soalnya early entry. Masuk dibuka band-band lokal gitu yang pang-pang gitu ya. Pakai jersey-jersey bola yang kayak solo banget gitu, yang ada yang pakai batik gitu dan lain-lain. Aku lupa nama bandnya tapi band lokal. Terus masuk itu langsung disuguhin sama tulisan gede gitu visual. Karena sejarah belum selesai ditulis. Wah, gede banget. Itu kan motonya Rockin Solo. Ya. Sak Jose. Nah, gitu loh. Jadi itu kayak looping brainwash gitu kan. Tiap tahunnya kan karena sejarah belum selesai ditulis. Tahun depan gitu lagi karena sejarah belum selesai ditulis gitu. Nah, pas nonton masuk, aku ngerasa nontonnya tuh nggak sendiri juga, kayak
oh ini teman senasib gitu. Soalnya kan pada suka metal-metal semua. Iya. Ya bayangin lah dengan seproper itu, orangnya gondrong-gondrong, tatoan, wangi-wangi gitu. Itu feel-nya kayak, oh apa gini ya rasanya masuk neraka gitu. Soalnya gini nih, bayangin ya. Asik. Bayangin ya, dari siang ya, Iya. digeber blast beat tuh ya. Dari siang Oke. masuk itu udah dari siang sampai malam ya. Bayangin ya, kalau orang yang nggak tahan, wah panas juga ya. Di sana panas ya. Aku bahkan refill maybe sekitar 100 sampai 150-an ribu kok ya air putihin. Oke. Aku masih inget produknya namanya Toya. Oke, kita Solo banget ini. Tahu. Toyo ya. Toyo Air ya artinya. Itu oke gitu. Antri tuh air putih. Sponsornya pas itu KFC. Makan cuma bisa KFC doang. Solo banget itu. Bootnya 2. Dan aku baru tahu ternyata giveaway-nya KFC sebanyak itu. Ada teman-teman Wates itu datang itu karena giveaway KFC. Oh, ternyata serame itu. Dan aku nggak tahu ya ini overclaim atau enggak ya. Ya. Katanya panitia itu penontonnya sekitar 30.000 apa 40.000. Lumayan sih ya. Aku nggak tahu overclaim atau enggak ya. Maksudnya kalau jujur lumayan itu. Lumayan ya. Jadi aku tuh ngerasa kayak langka banget dulu ya. Soalnya ada band-band Bandung juga, ada X-Step, Humiliation, terus First Time Dead Vomit, vokalisnya itu Widi. Pas saya itu pecah asli sore ya. Sore itu circle pit sampai 4 atau 5 bagian ya. Keren. Bayangin Yan, Keren. aku nonton di belakang circle pit Yan. Keren. Bayangin Yan, Keren. itu FOH di situ. Ikut aku di belakang. circle pit itu. Nah, dan gokilnya lagi adalah 2 stage, itu kan 2 stage Yan. Oh ya. Stage samping itu Dazzle, Malang hardcore yang masih muda gitu. Sana rame, sini tuh rame Yan, gantian. Gokil banget Yan, pecah banget. Malamnya ya pastilah Day Out Berarti is ini Murder. crowd-nya ini banget ya. Dari siang sampai malam Yan, aku baru ngerasain itu crowd yang oke. bener-bener nempel gitu loh Yan. Iya. Crowd yang nempel kayak nggak dikasih nafas Yan. Tapi harus siangnya curi-curi nafas sih. Iya. Sebagai orang yang se-introvert itu. Itu kalau dari Wah, siang sampai malam. untungnya Yan, habis itu. panitia tuh nyediain charger station, Nah, kipas angin blower gede, Oke. sama itu stand air minum dan makan itu deket. Terus ada satu tenda gede banget. Itu dikasih semacam karpet hitam gede gitu. Oh, buat ini ya. Nah, isinya orang tiduran Yan di situ Yan. Siangnya Yan. Nggak ada tulisannya dilarang tidur di. Lah, ngapain larang-larang? Nah, di situ Yan. Kayaknya itu musola deh. Tapi itu enggak. Musola di sebelah sana ya. Musola di sebelah sana ya. Lebih sempit misalnya. Iya. Iya. Oke, tapi Behemoth tetap apa ya? Profesionalnya Profesional. berarti Behemoth waktu itu. Behemoth, Day Out is Murder. Oke. Day Out is Murder kan dia nyiptain rekor first time manggung di Arab juga. Sebelum Metallica. Oke. Soalnya sehari setelah itu Metallica. Bayangin ya, dia manggung, pindah Solo, pindah Arab Yan. Itu nggak pakai trasi loh, dia langsung panggung-panggung gitu loh ya. Oh, turun langsung Kalau berarti. pakai alatnya vendor, kalau nggak salah ya. Ya tapi ya. Day Out is Murder dengan vokalis baru kalau nggak salah. Itu ya nggak tahu lah rate-nya berapa tapi effortnya dia lumayan. Wah, effortnya oke sih. Sama itu sih, kalau deathcore kan dia pakai sequencer itu loh yang impact, suara impact yang dem gitu. Wah, deathcore yang wah gitu. Aku nggak tahu lagunya tapi menikmati gitu. Oh, Day Out is Murder oke sih ini gitu. Terus ya gara-gara ada band-band semacam Humiliation dan lain-lain itu, aku ngerasa, kayaknya ini oke banget gitu. Terus yang next year-nya kan di Kali PP kalau nggak salah. Itu aku nggak Itu nonton. Solo juga itu. Solo juga Kali PP. Rockin Solo itu. Oh iya, sorry. Cuman itu aku tahu soalnya Kali PP ada kan? aku tanya soalnya kalau lewat tol itu ada. Kali Kali PP. PP gitu. Terus ada semacam kayak tempat yang semi apa tuh amphitheater gitu. Lebih kecil manggungnya. Itu karyanya itu enggak sih wali kota? Iya. Betul. Tapi Solo menyenangkan juga. Menyenangkan juga. Aku ngerasa kayak transportasinya hampir mirip Jakarta ya. Versi kecilnya lah. Kulinernya juga murah Solo. Kuliner murah, itu yang perlu ditandai kulinernya murah. Tapi aku itu sih ke scam itu. Tahu nggak? Orang yang jualan makaroni. Oke. Orang jualan makaroni yang semacam memelas gitu. Oke.
Berapa harganya? Aku lupa harganya ya. Mungkin 25 atau apa. Oke. Dia ngakunya mahasiswa gitu. Iya, tahu. Aku ada kebetulan bareng gitu. Tapi beda ya, ini maksudnya di Solo, tapi bukan acara itu. Ada temanku tuh yang dia cuma ketawa-ketawa sambil itu loh, kayak ngasih kode-kode di kaki gitu, gitu-gitu. Tapi aku nggak tahu, aku beli. Wah, ternyata saya kena scam. Oke. Solo seperti itu ya. Ya. Terus wisata-wisata yang haram juga ada. Oke. Tapi milih ya, kayak Milih. gitu ya. Oke, Solo oke. Jakarta oke juga. Berarti ini 3 kota ya berarti tadi ya? Oh iya ya. Sip. Jogja, Jakarta, Solo. Solo. Oh Keren. iya betul. Alright, betul. Keren. 3 besar itu. Cuma Jogja semua tadi. Oh iya. Oh, satu Solo. Satu Solo. Yang, Di luar itu yang pernah nggak Jogja. Yan? Atau mungkin nggak sengaja malah nonton band-bandan gitu, pernah nggak? Maybe pas lagi di Jakarta. Pernah dangdut Pantura, Ben? Wah, Pernah lu, Ben? Fangkot gitu. Om Empat tuh? Bukan. Fangkot gitu loh. Fangkot. Heeh. Panturanan nih. Jadi yang keren itu kan BIM-nya itu loh, sangat Oh, gini. identik lampunya itu. Eh. Lalu fangkotnya gitu sih. Oh, Apa tapi keren sih itu yang Om. Aku Pantura belum pernah nonton sih. Yang kita nonton kayaknya. Rorgama. Rogama, oke. Sorry, Rorgama itu yang ada Om siapa itu bukan sih? Lorenza, sorry. Om siapa? Kayaknya ada Rensanya nggak sih? Ada yang terakhir setelah Munata. Bukan. Bramunanta tuh? Bukan. Bramunanta tuh MC ya? Palapa. Om Palapa. Palapa. Nah itu. Palapa. Nggak, itu kan Jawa Timur. Oh ini Pantura. Jadi Yang jalur barat. Kayak nonton film itu loh, kayak film-film ada tiba-tiba ada dangdut di depan rumah gitu, kayak gitu. Oh, oke. Cuman ini pakai rigging proper Kayak gitu. dangdut dorong gitu ya? Dangdut dorong tau nggak? Rigging proper gitu. Oh. Jadi waktu itu aku kebiasaan kalau arah Jakarta pakai mobil gitu. Sebelum masuk tol Pejagan. Jadi aku biasanya kalau dari Jogja jalur selatan masuk di tol Pejagan. Sebelum masuk gerbang tol itu aku berhenti di pinggir, itu ada toilet umum gitu yang punya warga. Nah, waktu itu ke situ ternyata di belakang toiletnya ada panggung angkot itu. Di Pantura itu. Jam 11 malam itu. Oke. Nonton dulu. Berarti nggak sengaja itu ya? Nggak sengaja. Oke, dan mungkin list 3 itu bakal lengkap menjadi 4 ketika besok Sevenfold. Semoga. Ya kalau dirimu ya. Ya itu kan macam-macam. Oh, ini sebenarnya tadi keren kalau ada ceritanya ini Apa? yang mau di 3 yang mau di Boleh tambah 3 coba. Singkat aja. singkat aja ya. Singkat aja. Ini kan kalau juara itu kan juara 1, 2, 3 nih. Harapan 1 sampai 3 apa nih? Oke. Harapan kan berharap Ya. nggak ada salahnya Sevenfold manifestasi. masuk. Dream Theater pasti masuk. Sebentar, Sevenfold masuk karena yang setlist di Madya kemarin dia Indonesian friendly. Indonesian friendly. Itu setlist langka. Keren. Langka banget 2024 ya. Aku suka Sevenfold dari lagu Save Me dan dimainin di situ. Dirgat juga ada di situ dan lain-lain lah itu. Tapi prediksiku yang besok kan setlist harus berbeda ya kemungkinan ya. Biar nggak bosan. Dirgat ada. Dirgat ada. Oke, kalau berani taruhan Dirgat pasti ada. Kemungkinan tapi ada yang berbeda ya setlistnya. Oke. Save Me menurutku di take out. Ganti. MIA menurutku. Oke. Ini coba besok diulang ya recordnya ya. Enggak ini sih enggak terlalu mikir ini. Kok sih dia ada enggak kemarin? Sida ada. Gunslinger ada. Cosmic Dancing in the Wind ada. Little Piece ada ya? Little Piece terakhir encore. Oke. Cosmic di tengah. Vision the Hanot? Malah nggak ada kayaknya. Aku tebaknya Vision the Hanot ya. Coba. Visionary maybe ada ya. Maybe ya. Kayaknya ada yang dirubah deh. Kalau enggak Vision the Hanot mungkin. Berarti yang di change apa yang kemarin? Berarti depan dong. Visionary kan depan. Ya mungkin, enggak tahu. Aku enggak terlalu nyimak setlist, cuman Sevenfold termasuk. Tapi melo banget sih yang di Indonesia. Terus yang kedua Dream Theater, soalnya kemarin yang di ini Album atau campur menurutmu? Yang keren Dream Theater tuh. campur sih. Udah Fortnite ya sekarang ya? Fortnite oke banget sih. Yang kemarin Yang di India nonton nggak? gila. Kasihan itu. Aku tuh ingetnya, aku kan pernah beberapa kali ngerjain event kayak Fire itu apa ya? Pameran gitu. Vibes-nya sama cuy. Dream Theater yang gotong-gotong keyboard. Aku nggak tahu ya Dream Theater itu rate-nya berapa. Kayaknya nggak terlalu mahal. Kayaknya ya. Soalnya sering banget ke Indonesia. Oh iya, Iya sering diculik juga ya. Apalagi kan dia itu jadwalnya bisa rapet banget itu. Mungkin main di Australia tarik gitu ya. Singapura tarik gitu ya. Padahal udah tua-tua itu masih.
Stamina-nya ya. nyari duitnya gila itu. Eh, Nah itu Sevenfold. basicnya apa ya? Mungkin kalau Sevenfold karena lagunya dulu relevan zaman sekolah. Aku gini Ben, ngomongin tadi ekspektasi tadi, kayaknya itu sangat terdukung gara-gara crowd-nya. Oke. Aku merasa crowd-nya Sevenfold sama Dream Theater itu masih oke gitu loh, masih bisa support the show gitu loh. Oh. Bukan yang oke. annoying the show apa. Annoying the show itu kayak apa misalnya? Aduh, Bukan artisnya ya? bisa di cancel ini nanti. Langsung enggak, bukan artisnya. Langsung aja ke crowd-nya yang tipe kayak gimana? Contohnya. Ya kayak antri susah gitu loh. Kan kemarin nggak Dream Theater kan Yang rame banget tapi antri susah. tahu sendiri kan. Ada sih, Kan ada. Dream Theater kemarin sorotannya adalah antrinya oke gitu loh. Heeh. Oke itu Dream Theater, Sevenfold sama Metallica sih. Aku kemarin juga sempet, sorry ya, aku masih. Ini aku udah banyak jeneng gitu loh, aku bilang Metallica. Metallica gitu. Tadi sempet ke spoiler juga ya. Aku tuh sempet ada salah satu festival yang kemarin tuh pas di Jakarta itu juga akhir tahun kan ada tuh yang gede banget. Oke. Tapi aku datang yang satunya, Oke. yang lebih Oh, kecil. tahu. Aku tuh bayangin kalau di sana takut dompetnya hilang cuy. Ah benar. Soalnya campur genrenya. Benar. Ya Iya, itulah, nah, gitu loh. sorry to say ya, tapi itu fakta. Fakta terjadi karena crowd-nya wah rame banget cuy. Itu karena HTM-nya murah juga atau gratis ya, aku nggak kurang tahu ya, karena ya kalau crowd terlalu rame tapi nggak ke filter juga Iya. wadadidau sih, Iya. wadadidau. Bahkan pas Dewa pun ketika kemarin satu stadion pun polisi dikit banget itu. Pakai guard itu. Yang itu crowd control kan. Pakai crowd control. Nah yang di Rock in Solo Yan, tertib banget loh Yan. Bayangnya isinya crowd surfing, mosh pit, kayaknya minim banget cedera, mungkin 1% atau 2%. Iya. Crowd controlnya tuh bisa kayak ada jatuh langsung di bawah gitu loh Yan. Dan rapi Dan banget ya. crowd-nya pun juga paham ketika ada yang Paham. itu sih alasanku mungkin takutku ekspektasiku terhancurkan gara-gara crowd-nya gitu. Oh. Dan Dream Theater sama Sevenfold selama ini mereka readers teknisnya cukup Ketat ya. ketat, jadi mungkin nontonnya nanti bisa oke gitu loh panggungnya. Kayaknya itu ya sama Metallica itu, soalnya Metallica berat sih. umur sih karena itu sih. Metallica berat sih. Umurnya mereka udah sepuh dan Kapan lagi nih nonton Metallica gitu? nah, ke Indonesia aja terakhir udah tahun berapa itu yang bawa bendera itu? Itu setelah Lebak Bulus pernah ya? Yang itu loh Ben, yang benderanya ada logonya Metallica, itu sebenarnya penghinaan Indonesia itu sebenarnya. Oh iya. Ya kayak kemarin Linkin Park bawa Iya. bendera juga kan? Linkin Park oke sih, tapi Emily ya. Emily. Agak mikir gini, enggak, maksudnya aku lumayan dengerin Linkin Park juga. Bahkan Spotify ku tahun kemarin top artisnya Album Linkin Park. lama atau baru? Aku justru sukanya Linkin Park itu yang album Living Things kalau tahun Living Things. 2012. Giving Up. Satu album nggak tuh? Burn It Down. Burn It Down gitu ya? Burn It Down, terus Castle of Glass, Katalis itu satu album nggak? Katalis ya. Katalis, Itulah. people lyric. Aku merasa enggak terlalu metal aja sih album itu, jadi Lebih ngepop ya? popnya dan oke lah gitu. Aku suka ini, Industrialnya dapat lah. aku suka chordnya kayaknya. Chordnya itu asik-asik lah. Tapi Kayak Rammstein nggak sih album itu? Industrial gitu. cuman kenapa Linkin Park aku masukin ke ini, balik lagi ke ekspektasi tadi. Emily mungkin ya? Satu itu, kedua kayaknya live-nya sama recordnya hampir sama. Terlalu bersih. Nah, Lah, gitu. Dewa juga gitu nggak sih? Yang baru. Bener. Iya. Makanya itu tadi. Tapi iya bener sih. Aku Iya pas kan? nonton yang Onca itu Yan. Heeh. Tapi sebelum ada remaster loh itu Yan. Aku nonton tuh kayak kok rapi banget ini, malah kayak Iya, bener. kayak ada anehnya gitu loh. Kok rapi banget, nggak ada improve-improve-nya gitu. Bener. Makanya itu aku kemarin nonton. Mana kurang kayak apa ya, show stage-nya kan Dewa bukan yang tipe yang loncat-loncat gitu kan. Bener. Dia cuma main, Andrea cuma gini, ya skill sih tapi gini doang, nggak ada gerakan-gerakan Makanya apa. lebih keren pas Ahmad Ben itu Ben. Soalnya Oh, Stefan walaupun Santoso juga ya? walaupun nggak ada improve, Thomas iya sih. Tetap tapi kan improve. ya bayangin Flea banget itu. kamu lah surgaku yang Deng, Apa itu? deng. solonya itu Stefan Santoso halus banget itu. Wah, Terus pakai drumnya? Fender Jaguar. Drumnya ini siapa? Si Yoyo. Yoyo yang ketuk powernya seperti Lars Ulrich itu. Iya kan? Wih iya loh. Yoyo iya loh. Patternnya khas loh itu. Oke, iya. Itu sih aku 3 itu sih, kalau kamu apa? 3 ya? Aduh, berat nih. Sevenfold Artis jelas. saja jangan festival. Sevenfold jelas ya. Semoga ini, soalnya gini ya, aku juga punya true experience juga yang
Sebenarnya aku pernah dibeliin tiket Yan. Oke, tahu. 2013. Tapi nggak berangkat ya. Sorry. Iya, Hilton The King 2013 ya. Sevenfold. Heeh. Hilton The King kan setelah bener kan? 2013. Setelah Nightmare kan? 13. 14. 14 yang videonya reels masih baru itu reels tapi bukan reels dulu namanya, short video. Hai Jakarta Indonesia, we are come back again, it's me M Shadows gitu. Udah dibeliin tiket, aku ditawarin rumah sama temanku Tinggal yang di berangkat Jakarta. bukannya ya. Tapi nggak boleh sama orang tua. 2014 Yan. Aku secemen itu Yan, zaman dulu Yan. Belum boleh keluar kemana-mana Yan. Itu masih SMA sih. SMA kelas 1 sih. Satu sih, ya Tapi beberapa orang yang tanda kutip kalau udah sampai Jakarta sih gitu. Oke sih, tapi aku belum ngerasain pas dulu. Ya karena aku nggak ada pembuktian buat oke aku berangkat gitu ya. Padahal itu mah tinggal berangkat, kayaknya pakai pesawat juga deh. Iya. Tinggal Terus duduk manis lah. ya terus temenku yang datang jadinya. Sevenfold, GNR juga nggak sih? GNR, enggak, aku Apa tiket GNR, ya? enggak, no. Aku GNR enggak ada obrolan sih itu. Oke. Kayaknya spesifik deh orangnya, kamu tahu kan orangnya? Tahu. Itu ya pesohor lah salah satu orang. Nah, jangan sampai lolos karena aku tuh ngerasa tumbuh dan besar sama Sevenfold ya. Oke. Dirimu juga gitu kan? Lebih Atau tepatnya aku ngikutin Sevenfold cuman album Sampai mentok album apa? Nightmare, Hilton The King. Hilton The King, 2013 tuh The ya? Stage pun masih suka, cuman nggak terlalu ngikutin. Enggak semua tracknya ya? Nggak semua tracknya. Soalnya aku tuh ngerasa apa ya? All gitu ya, semua ya. Tapi tetap layarnya dari warnet. Ya. Terus agak ke belakang gara-gara nyari kerasnya dari Sounding Seven Trumpet, Walk in the Fallen, Unholy Confession. Kalau yang album pertama ada Lives Decide, Warmness on the Soul. Kemudian pindah ke album-album metalcore-nya, City of Evil dan lain-lain. Bahkan sampai ke The State itu gara-gara dulu ada salah satu PS-an. Itu sering muter album The State yang Zeki nyanyi. Runaway judulnya. Runway, oke. Baron Fitzgerald ya. Baron Fitzgerald ya. Yang terus sama Malawinya Sela Rosa. Oh, itu keren itu. Nah, itu sering diputer di PS-an itu. The State tumbuh, aku ngerasa tumbuh bareng sama itu. Itu aku suka itu. Nah, Libat, aku taunya gara-gara konser kemarin. Oh iya. Kan setahun setelah rilis itu. Itu juga bagus juga menurutku. Aku cuman dengerin yang Cosmic sih kalau yang. Cosmic, ya. Tapi oke, maksudnya setelah dengerin tuh oke, tapi Harus beberapa kali denger kita, menurut gue Yan. tapi keinginan untuk dengerin tuh nggak ada gitu loh. Oh, menurutku gini Yan. Album The State atau Libat, setelah itu kan Libat. Life is but a Dream itu dengerinnya harus dari track pertama sampai akhir. Kalau nggak dengerin pertama sampai akhir, nggak utuh Oke. rasanya itu. Soalnya kayak cerita gitu Yan. Makanya kan dia pas opening kan lagunya Game Over judulnya, yang ada orang gantung, terus MC Shadow pakai topeng nutupin gitu. Game Over, ternyata enggak. Terus lanjut metal. But a Dream itu ya. Makanya tiap konser kan dua lagu itu pasti dibawa terus Ya, pas soalnya album. buat bridging. Walaupun katanya banyak yang nggak hafal, tapi ternyata apal-apal aja gitu. Iya. Karena catchy sih menurutku lagu itu. Nah, jangan sampai lolos itu. Karena wah kayak sama halnya dengan Metallica menurutku. Kapan lagi gitu. Walaupun aku sempat nulis di thread kan. Jadi kapan lagi nonton Avenged Sevenfold di Indonesia? Nyatanya berulang kali Sevenfold datang ke Indonesia ya. Iya. Masa disia-siain terus gitu, nggak bisa nonton gitu dari Ya, kemarin. mungkin soon di Singapura apa di Malaysia. Aku sempat kepikiran, kayaknya harus nonton di Amerikanya, di California ada gitu. Tapi ternyata malah di Indonesia lagi kan. Tapi ini masih teaser ya, dan banyak kemungkinan. belum official Iya. ya, belum official. Bahkan kan se happy birthday itu Rafael Yan, yang MCR Hammer Sonic tiba-tiba konser tunggal. Oke. Ini nggak tahu juga nih, Ya. Sevenfold ini bakal ditaruh di mana. Siapa tunggal? Yang kemarin kan juga isunya kan di-tackle sama Diandra. Ya. Harusnya kan Rafael yang megang. Udah ada teasernya. Jakarta kan juga teasernya kayak gitu yang kemarin kan. Oke. Oh iya. Yang ada lagu Gunslinger atau apa gitu. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Soalnya ada temenku juga yang jauh gitu kan, sempet WA juga. Tolong warin tiket yang di Yogyakarta, katanya ada Sevenfold gitu.
suruh beli 3 ya. Keren. Jadi nyamuk tuh ya. Padahal nggak Perang ada ketiga. itu. Nggak ada ternyata. Terus kemarin Halloween kalau jadi, wah oke sih. Tapi Ternyata sakit itu ya. males. Ya sebenarnya ubah steng. Sebelumnya Ubestek. Kakinya kecelakaan Tapi apa itu. kasihan sih, mana Mas Anas kasihan sih. Nah, semoga Iron Maiden Mas Anas. Ya. Iron Maiden. Sebelum mereka tua juga ini. Bruce Dickinson Dan coming soon aku juga bakal datang sih yang eventnya Mas Anas. yang apa? Permanent Jazz. Semoga oke sih. Michael and Sturrock. Mati ya. Day 2. I won't forget Day 1 Jumat. Semoga besok Juni. the actor, I'm not a Yes. stars. Apa lagi? MLTR itu? Udah itu. Oh, line artnya. Bukan lagunya. Aku nggak begitu hafal sih kan. Tapi mungkin experience-nya ya. Ya, oke. Yang pengen datang. Aku juga belum pernah nonton Permanent Jazz. Semoga. Singlong semua sih itu kayaknya. Ya. Itu ada Nicky juga nggak? Niki Day apa itu? Day itu apa Day itu ya? Berarti nggak dapet itu. Oh, Day itu, sorry. Day itu. Dapat nggak? Enggak, itu Day itu. Kalau Day 1, Day 3 itu ada yang sama. Kayak Bara Suara, Perunggu, Panturas apa ya? Itu diulang Day 1, Day 3. Tapi dalam jazz. Oke. Oke. Ya, semoga aku udah nyebutin berapa sih? Oh, satunya Metallica, jelas. Atau enggak Slipknot lah. Slipknot, oh iya belum ya. Slipknot mana langsung ke Indonesia. Ingat nggak dulu pas kita main di Glagah itu loh. Terus aku bilang, kayaknya Slipknot nggak bakal ke Indonesia deh gitu. Ternyata. Langsung tuh Yan, beberapa bulan setelah itu tiba-tiba muncul posternya. Yes! Ini kayaknya Metallica nggak ke Indonesia sih ini kayaknya. Kayaknya Dream Theater nggak bakal ke Wates deh. Balik lagi gitu. Nggak bakal ke Wates deh. Oke, semoga obrolan kita ini tidak hanya omong kosong doang dan jadi referensi teman-teman kalau pengen nonton konser ataupun punya pengalaman, maybe beberapa promotor yang atau IO yang kita sebutin jadi pengalaman ya. Oke. Ataupun kalau tadi ada beberapa kekurangan ataupun tutur kata yang kita sekiranya tidak sopan untuk mengkritik Ini masih di bulan Syawal ya. Sudah puasa Syawal apa belum? Bannernya masih 1 Syawal di belakang. Syawal di depan. Semoga teman-teman promotor ataupun yang kemarin juga ada yang batal ya. Oh iya, baru kemarin ya. Iya, Jogja lagi. UGM itu. Iya, ingat nggak yang 9 promotor terciduk itu? Wah. Tahu. Semoga Jogja festivalnya semakin keren ya. Oke. Tidak membuat kita kapok kok di Jogja itu. Nyatanya keren-keren kok. Ada festival-festival tertentu yang diinisiasi band atau Vendornya juga supporter keren-keren. keren-keren dan semoga event-event di Jogja ataupun sekitarnya Indonesia Ya. makin oke gitu. Dan musisi lokal lebih giat lagi semoga. Oke. Punya panggung juga ya. Oke, maybe kalau dari aku begitu. Kamu ada pesan? Sudah. Cukup. Sudah. Sudah malam ini Sudah malam karena tengah malam ini. mau puasa Syawal ya. Mau sahur Sahur 2 jam lagi nih sahur. Semoga teman-teman menikmati video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bagikan video ini. Saya Ruben Mahendra, pamit undur diri. Saya Dian Cahyadi, pamit undur diri juga. Thank you sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you semuanya.